Nah, nanti kamu pulangnya ikutin aja jalur di mana kamu tadi berangkat. Dan kamu jangan nengok ke belakang sebelum kamu sampai di langkah yang ketujuh, kata Yud Arja kayak gitu. Nah, begitu si Yud Arja selesai ngomong kayak gitu, si Muklasnya jadi langsung jeng, kayak ngerti gitu loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alvan di Bas Bicara apa saja bisa dibicarakan. Nah guys, gimana kabar kamu orang hari ini? Semoga kita semuanya selalu diberi kelimpahan rahmat ya oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Amin. Nah, hari ini kita akan membicarakan satu kisah dari Twitter teman kita yang akun Twitternya itu tuh bernama Freddy's Fair. Sebenarnya akun Twitter ini nih sudah cukup lama ya berkecimpung di dunia perceritaan horor-horor gitu. Nah, kebetulan cerita ini nih kita pilih sebagai salah satu cerita yang lumayan epic karena memang ceritanya itu tuh luar biasa mind blowing kalau menurut saya kayak gitu. Nah, di Twitternya Mas Freddy ini dia itu tuh bercerita tentang satu kejadian yang menimpa seorang pemuda yang bernama Muklas. Kejadian ini memang terjadinya udah lama banget, udah sekitar tahun 1987-an. Nah, waktu itu Muklas itu tuh diundang kondangan oleh tetangga desanya. Dimana pada waktu itu Muklas itu karena nggak sengaja dia itu tuh bangunnya kemalaman, akhirnya dia itu tuh telat datang kondangan bareng teman-temannya. Dan waktu itu dia itu tuh datang ke kondangan ke tempat yang salah cuy. Dimana pada waktu itu dia tuh kondangan ke acara hajatannya makhluk goib. Nah, gimana ceritanya ya? Kok bisa-bisanya si Muklas itu tuh datang ke tempat yang salah? Dan gimana caranya juga Muklas itu tuh bisa berhasil keluar dari tempat kondangannya makhluk goib itu? Nah, kalau kamu orang penasaran, please tonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan di skip-skip, nanti kalian jadi kayak gagal paham gitu kalau kalian skip. Nah, langsung aja yuk, daripada berlama-lama, kita langsung aja yuk ke ceritanya. Nah, pada waktu itu si Mas Freddy's Fair itu nge-tweet kan satu cerita yang pernah terjadi lama banget. Waktu itu sekitar tahun 1987-an. Mungkin ada sebagian dari kamu orang yang belum lahir ya. Nah, pada waktu itu Mas Freddy itu menceritakan salah seorang pemuda yang bernama Muklas. Muklas ini adalah anak tunggal dari sepasang suami istri. Waktu itu si Mas Freddy gak bilang nama ayah sama ibunya Muklas. Nah, waktu itu si Muklas itu kan sedang bekerja gitu ya di tempat kerjanya. Muklas itu kerja di salah satu perusahaan kayak UMKM gitulah. Cuman dia itu tuh bergerak di dunia permebelan. Nah, si Muklas itu waktu itu lagi melitur salah satu kursi di sana. Tiba-tiba dia itu tuh didatengin sama salah satu temannya yang bernama Rudy. Rudy itu tuh lewat di depannya si Muklas kan. Si Rudy itu bilang sama si Muklas, "Klas, jangan lupa ya nanti malam ada acara kondangan tempat Wak Kaji." Nah, si Muklas waktu itu karena dia lagi konsen sama kerjaannya, dia itu tuh cuman iya ngangguk-ngangguk aja gitu. Cuman ngelihat Rudy itu tuh sekilas doang waktu itu. Nah, si Rudy itu bilang lagi sama si Muklas, "Nanti malam sekitar habis maghrib kita berangkat bareng-bareng ya kelas ya. Nanti kita ngumpul di tempat biasa," katanya si Rudy. Gak ngeliatin Rudy dengan seksama, waktu itu si Muklas cuman iya aja katanya. Nah, sore harinya selesai si Muklas itu melakukan pekerjaannya, dia itu pulang kembali ke rumahnya. Setelah beres-beres dia bersih-bersih badan gitu kan, mungkin karena dia kecapean, dia leyeh-leyeh di kamarnya sambil tidur-tiduran gitu kan. Gak taunya si Muklas itu tuh ketiduran cuy. Dia itu tuh gak sengaja tapi dia itu tuh ketiduran, ngerti kan? Nah, di tempat lain waktu itu sekitar udah jam 7 malam. Si Rudy, Tolibin sama beberapa temennya itu tuh udah janjian, mereka tuh ngumpul di salah satu pos ronda. Ya waktu itu tuh ada di satu lokasi yang namanya itu tuh tanah wakaf. Nah, jadi mungkin dulu itu tuh kalau misalnya ada satu area gitu, satu tanah yang diwakafkan sama orang untuk dijadikan tempat fasilitas umum gitu, dibangun tempat ronda gitu. Mungkin itu namanya wakaf gitu kali. Jadi mereka itu tuh nyebutnya di tempat wakaf, katanya kayak gitu. Si Rudy, Tolibin sama beberapa temennya itu tuh nungguin si Muklas di tempat wakaf itu. Jadi mereka itu tuh ngobrol-ngobrol gitu kan. Ini gimana sih si Indra ini kok nggak datang-datang, katanya udah dari jam 7 sekarang udah jam 7 loh, kata si Tolibin. Nah, si Tolibin ini karena udah kesel banget ya nunggu di si Indra, itu tuh udah sampai ngabisin rokok 2 batang loh. Waktu itu kan belum ada yang namanya handphone gitu ya. Kalau mau nelpon juga nggak bisa. Apalagi kalau misalnya mau datengin rumahnya si Muklas, katanya ya, males banget lah. Mending janjian ditungguin aja di situ. Karena memang mereka janjiannya nungguin di tempat itu, kata mereka kayak gitu. Nah, selang berapa lama mereka tuh udah nunggu sekitar sampai jam setengah 8-an. Tapi si Muklas itu nggak datang coy. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan si Muklas. Nah, sementara itu di rumahnya Muklas sekitar jam 8 malam tiba-tiba Muklasnya itu tuh kebangun dari tidurnya coy. Dan dia itu tuh waktu itu kaget banget melihat di sekelilingnya ternyata udah gelap.
Karena pada waktu itu dia tuh ketidurannya kan masih siang gitu ya, suasananya itu tuh masih kayak sore menjelang maghrib gitu. Waktu dia ketiduran, bangun-bangun udah gelap semua, dan dia tuh kaget banget karena dia ngerasa waduh gawat ini, ketinggalan banget ini, jangan-jangan ditinggal nih sama teman-teman kata dia. Nah dilihatnya jam di dinding waktu itu udah menunjukkan pukul jam 8 malam. Nah si Muklas ini langsung cepat-cepat bangun, langsung dia mandi ya buat buru wapur, langsung dandan dan pamitan sama orang tuanya. Katanya itu tuh udah ditungguin sama teman-temannya buat kondangan di Wak Kaji. Nah kebetulan kampungnya Wak Kaji ini kan jauh ya, jaraknya itu tuh sekitar 5 kilometer gitu dari jarak antara rumahnya Wak Kaji di kampung sebelah sama rumahnya si Muklas. Jadi dia itu tuh udah mikir, waduh ini nanti kalau misalnya berangkat jam segini, kira-kira nyampe sana jam berapa ya? Jangan-jangan nanti kalau misalnya ditinggal sama temen ini gimana? Batinnya si Muklas ngomong kayak gitu, dia sambil lari-lari bawa obor. Nah waktu itu memang suasananya di tempatnya si kampungnya si Muklas itu, rumahnya itu tuh masih jarang cuy. Ibaratnya aja ya, kalau tahun 1987 kita tuh ngarepin apa sih? Orang listrik aja belum ada loh di sana. Jadi penyinaran rumah itu tuh baru pakai lampu biasa gitu loh. Nah kalau misalnya kalian tahu yang namanya lampu upli, lampu yang ditempelin di dinding, ya kayak gitu semua warganya waktu itu. Khusus untuk penerangan di luar rumah, biasanya warga di sekitar itu tuh pakai obor. Nah kebetulan waktu itu si Indra itu tuh bawa salah satu obor yang ada di rumahnya. Jadi untuk penerangan dia, jalan menuju wakaf. Lari si Indra itu kan, nggak lama di sekitar 5 menit akhirnya sampailah di wakaf itu. Dia tuh sempat nungguin, sempat ngedumel juga dia, karena kan dia ngerasa waduh dikirain dia itu tuh yang ketinggalan, nggak taunya malah teman-temannya belum pada kumpul. Waktu itu dia nunggu-nunggu, nggak ngertinya waktu pas dia lihat di tanah ada beberapa puntung rokok. Ya waktu pas diambil sama si Muklas, dia tuh nyadar banget kalau rokok itu baru aja diisep. Dan disitulah si Muklas itu tuh baru nyadar kalau ternyata teman-temannya ini udah ninggalin dia. Itu bekas puntung rokoknya, batin si Muklas. Langsung dia lari kan, maksudnya itu tuh siapa tahu bisa kekejar temennya, dan dia itu tuh berharap kalau temannya itu tuh jalannya belum jauh. Nah pada waktu itu si Muklas itu tuh udah lari ngejar teman-temannya itu tuh sekitar 10 menitan, cuman teman-temannya itu tuh nggak kekejar cuy. Dan si Muklas itu baru nyadar ketika di persimpangan jalan itu, dia tuh ngeliat lurus ke arah sebelah kiri, itu kan jalannya kan lurus banget gitu ya, itu tuh sama sekali nggak kelihatan ada orang, yang artinya teman-temannya dia itu tuh udah jauh banget. Mau dia lari kayak apa juga kayaknya nggak bakal kekejar, kecuali kalau misalnya si Muklas itu tuh lewat jalan pintas. Nah kebetulan nih si Muklas waktu itu kan lagi berdiri di persimpangan gitu kan ya. Di sebelah kiri dia tuh lewat jalur biasa untuk menuju ke desanya Wak Kaji. Nah cuman kalau misalnya lewat jalur itu lama cuy, ada sekitar 3 kilometer lagi katanya. Nah kecuali kalau misalnya dia lurus terus motong jalan ke jalan yang semak-semak itu tuh dia paling cuman bisa motong jalan sampai 2,5 kilo loh. Jadi cuman sekiloan aja kata si Muklas waktu itu. Nah, akhirnya si Muklas itu tuh sempat bingung karena jalan setapak yang dia tuh mau pilih sebagai jalur pintas itu tuh lumayan serem, gelap gitu. Walaupun sebenarnya ya jalur pintas itu tuh udah sering banget si Muklas lewati gitu, hampir setiap hari lah dia itu tuh selalu lewat jalan itu. Cuman kan siang hari, beda ceritanya kalau sama malam hari kan, itu kan gelap banget katanya kayak gitu. Cuman karena memang dia tuh udah kebayang temen-temennya lagi makan enak sementara dia ditinggal sendirian, akhirnya dia tuh memutuskan untuk melewati jalan pintas itu. Jadi dia nyebrang jalan kan, lewatilah jalan semak-semak itu sambil bawa obor. Nah waktu itu si Muklas itu tuh penerangannya cuma obor sama sinar bulan aja cuy. Ya kebetulan aja waktu itu nggak hujan ya, jadi dia itu tuh bisa terbantu banget lah sama sinar bulannya, waktu itu katanya terang banget. Sambil bawa obor kan, si Muklas tetap lari-lari tuh. Dia tuh nggak jalan, pokoknya sepanjang jalan itu tuh lari terus dia. Nggak pengen dia tuh ketinggalan sama teman-temannya. Intinya tuh dia tuh nggak mau lah daging rendang yang ada di rumahnya Wak Kaji itu tuh habis sama teman-temannya, kata dia kayak gitu. Nah, setelah sekitar 10 menit dia berjalan menapaki jalan setapak itu, tibalah dia di salah satu sungai. Ya waktu itu memang si Muklas ini nih mau nggak mau ya nyeberangin sungai itu. Cuman sungainya itu tuh nggak dalam kok, mungkin cuma sejengkal aja. Hingga waktu itu si Muklas itu tuh ya memang dia udah biasa sih melewati sungai itu. Jadi dia dengan santainya menyingsingkan celananya sambil membawa sendalnya di tangan kiri dan obor di tangan kanan. Pelan-pelan dia melewati sungai itu kan, mau menyeberangi gitu maksudnya. Sungainya itu tuh nggak lebar, mungkin sekitar 3 meteran. Hingga waktu pas di tengah sungai, tiba-tiba si Muklas itu tuh langsung diem gitu cuy. Karena yang dia rasain, waktu itu kenapa kok tiba-tiba aja malam itu tuh jadi hening banget. Gak ada suara sama sekali, cuman suara aliran sungai aja. Dan gak tahu waktu itu, tiba-tiba kata si Muklas, kabut itu tuh mendadak turun. Jadi jalan yang ada di depan dia, yang tadinya itu tuh lumayan terang lah kalau kena obor, itu tuh jadi kayak ada kabut-kabutnya gitu loh. Dan waktu itu si Muklas itu tuh ngerasa udah kayak, aduh ini bener apa enggak ya?
Cuman mungkin karena waktu dia itu tuh udah kepikiran sama pesta gitu ya. Dia udah nggak mikirin lagi yang rasanya takut itu tuh udah nggak ada lagi di otak dia. Jadi dia terus jalan kan menyeberangi sungai. Hingga begitu si Muklas itu tuh selesai menyeberangi sungai, dia kembalikan menjulurkan celananya lalu memakai lagi sendalnya. Waktu pas begitu selesai dia memakaikan sendal, kan dia kan begini nunduk nih. Waktu pas mendongak kayak gini, tiba-tiba di depan mata dia terjulurlah sebuah kain yang panjang banget katanya. Kain itu warnanya putih. Cuman si waktu itu si Muklas itu tuh sama sekali nggak ada pikiran rasa takut. Malah waktu itu si Muklas itu sempat kepikiran kayak gini. Wah buset, Wakajin ini emang proper banget ya. Maksudnya dia tuh kayak ngasih petunjuk aja gitu loh. Dengan membentangkan kain untuk mungkin orang-orang kalau yang memang kondangannya itu tuh lewat jalur itu. Kata dia kayak gitu. Cuma sebenarnya dalam hati kecil dia sempat ada rasa takut juga. Nah, dia itu kan penasaran ya. Kainnya itu tuh membentang sampai sejauh apa sih? Dia itu tuh sempat mengarahkan obornya ke depan dia dan memang ya kain itu tuh kayak nggak berujung, jadi panjang banget kata si Muklas. Nggak, akhirnya kan dia ngikutin aja tuh di mana arahnya si kain itu terjulur kan, karena memang jalan itu si Muklas tahu jalan itu tuh emang jalan ke arah kampung sebelah. Diikutinya lah kemana arahnya jalur kain itu, jadi dia tetap jalan ya. Nah waktu itu si Muklas itu tiba-tiba ngerasa kayak di kanan kiri dia banyak orang yang ngobrol gitu sambil tawa-tawa gitu. Menurut dia katanya dia itu tuh sendirian di tempat itu, cuman dia itu tuh ngerasa kayak kanan kiri dia itu tuh rame banget, kayak banyak orang gitu loh. Cuman waktu pas dia ngeliat ke kanan ke kiri, ya emang gak ada siapa-siapa, orang namanya di hutan kok. Jadi cuman gelap aja, cuman ya rame aja gitu. Karena dia ngerasa takut kan, jadi dia kayak ngecepetin langkahnya. Mungkin dia ngerasa kayak, wah udah gak beres nih katanya. Langsung dicepetin langkahnya, tiba-tiba dia itu tuh ngedenger suara kayak gamelan gitu dari kejauhan. Ini kayaknya ini tepatnya udah deket ini tempat Wakaji, kata si Muklas. Langsung dia percepat langkahnya hingga tiba-tiba di ujung jalan dia lihat ada satu tenda yang besar dengan suasana itu tuh rame kata dia. Waktu itu sinarnya juga terang dan kayak memang sebagaimana ada pesta pada umumnya lah. Nah si Muklas ngerasa ini bener nih rumah Wakaji udah nyampe nih. Langsung cepet-cepet dia keluar dari semak-semak dan mulai masuk ke tempat pesta. Nah di tempat pesta itu si Muklas itu tuh sempet kayak terperangah kaget gitu. Dia tuh baru kali itu yang namanya ngelihat pesta itu tuh semewah itu kata dia. Maksudnya mewah dalam ukuran waktu dulu ya, tahun 1987 kata dia. Nah di situ si Muklas itu tuh saking kagumnya ya sama suasana pesta, dia tuh sampai nggak kepikiran di mana teman dia, di mana Rudy, Tolibin sama teman-teman yang lain, itu tuh nggak kepikiran lagi sama si Muklas. Karena dia tuh udah ngelihat hidangan yang ada di situ, hidangan yang disajikan di tempat pesta itu tuh benar-benar luar biasa dan nggak pernah Muklas selama ini dia tuh ngedatengin pesta dengan hidangan yang seluar biasa itu kata dia kayak gitu. Ya kan dia kalap gitu ya, dia makanin semua hidangan yang ada di situ. Setelah hidangan ini muncul lagi hidangan baru, muncul lagi hidangan baru gitu. Seolah-olah kata si Muklas ini benar-benar luar biasa pesta yang nggak pernah ada dalam pikirannya kata dia. Lahap banget dia, pokoknya yang ada di hadapannya dia tuh makan, karena dia kayak ngerasa baru sekali itu nemu ada makanan dengan look yang kayak gitu dan rasanya itu tuh seenak itu kata dia kayak gitu. Hingga tiba-tiba sekitar 10 atau 15 menit dia menikmati hidangan itu, dia tuh udah sama sekali nggak ngepikirin teman-temannya lagi. Ya mungkin sempet sih dia tuh ngelihat kayak mana nih teman gue ya, cuman kayaknya nggak ada, ya udah makan lagi. Dan ketika lagi enak-enaknya makan, tiba-tiba di pundak dia ditepuk oleh seseorang. Bluk-bluk gitu kata dia. Waktu itu si Muklas ini nih udah nggak begitu ngehirauin ya, karena memang dia fokus sama makanannya. Tapi tepukan itu tuh semakin kencang. Bluk, 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 kata tepukan itu. Langsung nengok lah kan si Muklas kan. Dia kaget, ternyata yang nepuk pundaknya si Muklas itu tuh Yud Arja. Itu tuh buyutnya si Muklas. Jadi itu kayak Yud Arja itu tuh punya anak, anaknya itu tuh punya anak lagi ya bapaknya si Muklas itu. Ya bapaknya Muklas punya anak si Muklas itu. Ngerti kan? Yud Arja gitu, buyut gitu ya. Nah si Yud Arja itu sempat senyum sama si Muklas. Udah nak makannya nak, kata Yud Arjanya kayak gitu kan. Oh nanti Yud, ini lagi makan lagi enak. Yud mau Yud, monggo Yud di sini Yud. Gitu maksudnya ngajak Yud Arjanya itu makan bareng gitu. Nak udah ya, makanya jangan diterusin lagi. Ayo, ini Yud antar pulang aja yuk. Ini waktunya udah selesai nih, kamu udah makan udah banyak, kata Yud Arjanya kayak gitu. Cuman pada waktu itu si Muklasnya ini kayak nggak peduli gitu loh sama omongannya Yud Arjanya itu. Dia tuh masih asik makan aja. Nah cuman si Yud Arjanya itu tuh makin mencengkeram pundak dia. Kayak udah ayo waktunya pulang, kata Yud Arjanya kayak gitu. Barulah pada waktu itu si Muklas itu tuh jadi keinget. Astagfirullahaladzim, kata si Muklas kayak gitu. Iya Yud. Langsung digandeng lah si tangannya si Muklas sama Yud Arjanya itu kan. Ditariknya si Muklas itu pelan-pelan sama Yud Arja. Di situ mereka itu tuh berjalan keluar acara pesta sambil kayak ngelilingin tamu gitu loh.
Dan tiba-tiba si Muklas itu baru inget di situ. Buset, ini di sini nggak ada muka yang dia kenal loh. Dalam artian kalau misalnya Wak Kaji itu tuh ngundang tamu yang sesama satu desa dia, walaupun bukan teman dia, itu tuh pasti si Muklas tahu lah. Oh ini Wak siapa gitu. Pasti dia kan tahu gitu kan. Cuman waktu itu Muklas itu sama sekali nggak ada seorang pun di situ yang Muklas kenal kecuali buyutnya dia itu si Yud Arja. Jadi si Rudi nggak ada, Tolibin nggak ada, teman-teman yang nggak ada, warga kampung yang lain di kampungnya si Muklas itu tuh nggak ada sama sekali. Jadi dia itu tuh literally bener-bener nggak kenal tamu-tamu yang ada di situ. Nah sambil si Yud Arjanya itu tuh pelan-pelan menggandeng tangannya si Muklas, Muklas itu tuh sempat ngelihat ke arah pelaminan. Nah di situ dia tuh ngelihat ada sosok yang pakai jubah berkilau banget. Nah orang itu memandang dengan senyuman ke arahnya si Muklas sambil kayak gitu, kayak senyuman ramah gitu loh, senyuman welcome gitu. Nah begitu tahu si Muklas itu tuh ngelihat ke arah orang yang berjubah itu, Yud Arja itu tuh jadi semakin narik tangannya si Muklas. Udah ayo cepetan, gak usah diliatin, kata si Yud Arjanya kayak gitu. Lah si Muklasnya bingung ya, masa emang gak boleh tuh ngelihatin orang yang lagi punya hajat. Cuman anehnya juga waktu itu si Muklas ngeliat di mana Wak Kaji ya kok nggak ada. Terus yang orang pakai jubah itu tuh siapa? Batinnya si Muklas. Nah, akhirnya si Muklas pun digeret, ini semakin kenceng pokoknya Yud Arjanya tuh ngegeret si Muklas kan. Sampailah mereka pada jalan setapak yang mulai sepi. Jadi kayak mulai menjauh dari acara pesta itu. Mungkin sekitar 100 meteran lah dari acara pesta itu. Sampailah mereka di tempat yang lumayan sepi. Nah, si Yud Arjanya bilang sama si Muklas, udah ya, Uyut cuman nganterin kamu sampai di sini aja. Uyut nggak bisa nganterin kamu sampai ke rumah. Nah, nanti kamu pulangnya ikutin aja jalur di mana kamu tadi berangkat. Dan kamu jangan nengok ke belakang sebelum kamu sampai di langkah yang ketujuh, kata Yud Arja kayak gitu. Nah, begitu si Yud Arja selesai ngomong kayak gitu, si Muklasnya jadi langsung jeng, kayak ngerti gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Dia kayak, wah ini nggak bener nih. Langsung dia cepet-cepet lari. Habis cium tangannya si Yud Arjanya itu kan, langsung dia cepet-cepet lari ke arah dimana dia tadi berangkat gitu. Lari dia sampai tiba-tiba dia tuh ngedenger kayak ada suara orang rame-rame. Tetan semakin dia didatengin tuh kan, karena dia tuh denger salah satu suara itu tuh suara ibu dia gitu, kayak manggil-manggil Muklas, Muklas gitu. Langsung dideketin lah, sampailah dia itu ke Sungai Caru. Nah begitu dia keluar dari semak-semak, nah ibunya Muklas yang kebetulan waktu itu tuh berdiri pas banget di depan Muklas keluar, itu tuh kaget sambil teriak langsung, Muklas ini Muklas, kata ibunya kayak gitu. Langsung orang-orang pada mengerumun dan ibunya itu tuh nangis sama bapak si Muklas itu, meluk-melukin Muklas. Dan setelah itu si Muklas itu tuh langsung dibawa ke rumah dan memang banyak ditanyain sama warga yang ada di sekitar gitu. Tetangga-tetangganya itu tuh pada penasaran semua. Padahal itu tuh malam-malam loh, sekitar jam 11-an. Orang-orang itu belum pada tidur dan mereka itu tuh ngumpulin si Muklas di rumahnya Muklas. Mereka semua itu tuh penasaran sebenarnya itu tuh apa yang terjadi sama Muklas gitu. Apalagi ibu sama bapaknya Muklas kan, itu tuh penasaran banget. Mereka tuh nanyain sama Muklas, kamu itu tuh kemana aja? Kok kamu itu tuh nggak kelihatan sama sekali? Kata orang tuanya si Muklas. Muklas itu tuh cerita katanya, dia tuh cerita detail loh. Waktu dia itu tuh pamitan sama kedua orang tuanya, dia nungguin si Rudi, Tolibin sama teman-temannya di wakaf, sampai dia itu tuh datang ke tempat kondangan, makan apa lain segala macam, hingga dia itu tuh dianterin pulang sama Yudnya itu. Orang-orang itu tuh pada kaget cuy, karena ternyata si Yud Arja yang diceritain sama si Muklas itu tuh udah nggak ada sebulan yang lalu cuy, alias udah meninggal gitu. Nah pada waktu orang itu tuh pada kaget semua, si Muklas itu tuh baru sadar, loh iya ya, Yud Arja kan udah meninggal sebulan yang lalu, kata si Muklas. Iya Muklas, memang bener, Yud Arja itu kan memang udah meninggal sebulan yang lalu ya. Ini kenapa kok kami itu tuh bisa nungguin kamu di sungai itu? Karena kakek itu sering dimimpiin sama Yud Arja itu. Kata Yud Arja, kami itu tuh bakal keluar di malam kelima di Sungai Caru. Jadi kakeknya si Muklas sama bapaknya Muklas itu ngajak para warga yang ada di sekitar situ untuk ngadain kayak selamatan gitu loh di dekat Sungai Caru itu, sambil kayak nungguin si kedatangan si Muklas itu. Tiba-tiba ya Muklas dateng itu. Nah pada waktu itu ya si Muklas itu tuh kayak dia tuh masih bingung dengan apa yang dia alami, hingga akhirnya kedua orang tuanya si Muklas itu tuh menceritakan lagi kepada Muklas, karena kan memang mungkin dia tuh melihatnya si Muklas itu tuh kayak terdistrak gitu ya pikirannya ya. Dia tuh perasaan kayak pergi itu tuh baru beberapa jam gitu, tapi kata penduduk sekitar, kata orang tuanya juga, Muklas itu tuh udah 5 hari cuy hilang. Jadi setelah si Muklas itu tuh pamit kondangan, dia tuh nggak ada kabar lagi sama sekali. Bahkan si Rudi si teman-temannya si Muklas itu tuh nggak ada yang tahu di mana keberadaan si Muklas. Malah mereka itu tuh bilang katanya nggak ketemu sama Muklas loh di tempat hajatannya si Wak Kaji. Nah setelah mendengar penjelasan dari kedua orang tuanya, si belum Muklas ini jadi kayak semakin dia berpikir bahwa kalau ternyata memang ya dunia gaib itu tuh beneran ada.
Nah, dan memang pada waktu itu dia itu tuh kayak ada rasa penyesalan gitu. Kenapa kok dia itu tuh kayak mengacuhkan aja ajakan si Rudy. Apalagi mungkin waktu itu sebenarnya bukan salah dia juga sih ya, karena waktu itu kan dia kan ketiduran gitu kan. Bukan sengaja memang tidur gitu, bukan. Nah, akhirnya si Rudy sama teman-temannya Muklas yang lain itu tuh juga mereka minta maaf sama si Muklas karena mereka itu terpaksa ninggalin Muklas karena waktu itu katanya udah malam banget loh, udah sekitar jam 8. Jadi begitulah, memang yang terjadi sama Muklas ini mungkin sempet ya beberapa kali ada orang yang cerita gitu, pernah mengalami kejadian sampai mereka itu tuh tersasar di kampung gaib gitu. Dan memang alhamdulillah banget untuk si sosok Muklas ini, dia itu tuh bisa keluar gitu dari kampung gaib itu. Karena memang ditolong sama si buyutnya si Muklas. Karena kan memang ada ya beberapa kasus kalau orang yang udah masuk ke kampung gaib, itu tuh mereka itu tuh nggak bisa keluar loh. Kasian banget kan. Nah, kira-kira kalian punya nggak cerita-cerita kayak Muklas kayak gini? Misalnya orang yang sampai kesasar di kampung gaib gitu. Ayo dong cerita-cerita ke kita. Jadi nanti biar kita ceritain di channel ini buat bahan pembicaraan kita di sini dan didengerin sama teman-teman yang lain. Oke deh, kayaknya hari ini sampai di sini dulu ya kisah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini biar kayak kami itu tuh semakin semangat lagi untuk bikin video-video seperti ini berikutnya. Well, akhir kata saya Alvan. Salam.